Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talak. Talak secara bahasa memiliki pengertian melepaskan ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung atau melepaskan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung, maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukum langsung berlaku ketika ucapan talak disebutkan dinyatakan oleh suami. Sedangkan di masa yang akan datang, maksudnya adalah berlaku hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti ialah talak yang diajukan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi'i, talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau yang dimanakah dengan latal itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya halal hubungan suami istri. Dasar hukum talak. Syariat Islam menyatakan perbatalan suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai tali yang suci, kokoh sebagaimana Al-Quran memberikan tahu istilah tali dengan mistaqohah, gizolah, golizon firman Allah surat An-Nisa ayat 21 yang artinya bagaimana kamu akan mengembalikan kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Surat An-Nisa ayat 21. Macam-macam talak. Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan sebagai berikut. Apabila ditinjau dari segi boleh tidak suami istri merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi talak raj'i, talak yang dijatuhkan suami di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak satu-satunya yang ingin kembali rujuk di masa iddah dan tidak perlu melakukan akad lagi. Apabila ingin rujuk setelah habis masa iddah, maka harus dilakukan akad nikah baru. Yang kedua adalah talak bain, terdiri dari talak bain. Yang B, talak bain terdiri dari talak bain sugro kecil, yakni talak yang tidak boleh rujuk meskipun dalam masa iddah, tetapi boleh akad baru dengan maksa suami, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual, qabla al-ruju, talak yang dirabus atau hulu dengan talak yang jatuh oleh pengadilan agama. Yang selanjutnya, talak yang tidak dapat rujuk, tidak dapat dinikahi kembali kecuali setelah bekas istri dikawini dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta yang telah melakukan hubungan badan. Yang selanjutnya adalah syarat dan rukun. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak, termasuk tergantung pada adanya terlengkapnya unsur-unsur maksud. Kemudian pada masing-masing rukun itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya syarat itu adanya terjadi kesepakatan ulama dan para masing-masing terbentuknya. Rukun talak yang wajib disepakati ulama adalah 4, yakni suami istri. Rukun talak yang menjadi kesepakatan para ulama yakni suami istri, singkat akad, dan qasam. Kesimpulannya adalah dari pembahasan mengenai talak dapat disimpulkan bahwa talak merupakan salah satu aspek yang diatur secara iddah dalam hukum Islam sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan. Islam memberikan panduan yang jelas tentang tata cara, macam-macam syarat dan rukun talak untuk memastikan bahwa proses penceraian dilakukan dengan adil dan bijaksana serta memastikan hak-hak kedua belah pihak. Ada beberapa macam talak yang dikenal dalam hukum Islam, di antaranya talak raj'i, talak bain, dan talak tiga. Tidak talakan itu konsekuensi. Tiap jenis talak memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda, terutama berkaitan dengan hak suami untuk rujuk memperbaiki hubungan pernikahan setelah talak dijatuhkan. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap suami istri memahami macam-macam talak sebelum mengambil keputusan bercerai. Selain itu, syarat-syarat talak
yang juga harus dipastikan agar tahu dianggap sah menurut syariat, dan syarat-syarat meliputi kriterianya, yaitu setiap yang menjatuhkan talak, keadaan pihak yang ditalak, dan waktu pelaksanaan talak. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka talak tidak dianggap sah. Rukun talak yang meliputi adanya suami, istri, lafaz talak, dan niat, dan juga merupakan hal esensial menentukan keabsahan talak. Keempat, elemen itu harus ada terpenuhi secara tepat agar talak dapat disahkan menurut agama dan dengan pemahaman yang baik mengenai talak, macam-macam syariat dan rukun-rukunnya. Umat Islam diharapkan dapat